kehadirat Allah atas segala limpahan dan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah dengan berbagai nikmat. Bahkan di bulan yang mulia ini kita telah melewati kurang lebih 16 ya Pak ya, 16 atau 17 kali. Nah, sudah 17 hari puasa di bulan Ramadan. Tentu tidak mudah melewati itu semua, karena yang kita jaga pada siang hari itu adalah tidak saja menjaga makan dan minum atau panasannya, tidak saja menjaga dari segala yang membatalkan puasa, tapi lebih utama yang kita jaga adalah menjaga dari segala merusak pahala puasa. Jadi alhamdulillah kalau hari ini yang puasanya pun sudah 17 hari, syukurlah karena sudah melewati tadi saya sebutkan ya, melewati halangan, rintangan, tantangan, godaan yang luar biasa dari Allah. Artinya kurang lebih kita 13 hari lagi melawan tantangan, cobaan ya, yang dapat merusak pahala dan dapat merusak puasa kita. Kemudian sholawat seiring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini saya dikasih tema tentang zakat. Jadi bicara tentang zakat itu sebenarnya bukan bicara yang mudah. Kenapa saya katakan zakat itu kan sesuatu yang ketika kita menganggap remeh itu dipertanyakan keimanan kita. Karena salah satu rukun Islam itu adalah zakat. Tidak saja syahadat, tidak saja sholat, tidak saja puasa, ada zakat. Kalau kita menganggap remeh zakat, tidak bayar zakat, ya kan? Padahal kita punya kelebihan, punya kemampuan, dan harusnya kita mengeluarkan zakat, justru meminta untuk diberikan zakat, maka dipertanyakan keislaman. Ini rukun. Sama hal ketika kita sholat, ketika sholat itu tidak terpenuhi, maka tidak sah kan Pak? Bu ya, sholat kita tidak baca Al-Fatihah misalnya, tidak sah sholat kita. Sudah ngangkat takbir langsung rukuk sujud misalnya, tidak baca doa kita misalnya langsung rukuk, tidak baca lagi surat Al-Fatihah, tidak sah. Sama dengan itu. Jadi ketika kita tidak bayar zakat, maka dipertanyakan keislaman kita. Islam ini apa itu? Sekarang kan banyak Islam KTP. Ya, Islam KTP itu kalau ditanya kapan sholatnya 2 kali kalau tidak salah Pak, setahun. Rupanya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Itu Islam KTP. Iya. Kalau pulau ingat sholat, ada yang tidak sama sekali. Kapan terakhir sholat? Rasulnya umur 13 tahun, sekarang umur 70. Kalau bahasa Pak Mursal itu, kita ini laku 70 itu lah, habis habis asar menjelang maghrib Pak. Iya, lagu lah. Tinggal antrian, tinggal nunggu panggilan Pak. Masih belum sholat, masih belum ingat, masih belum kalah berubah. Nah, mana lagi kalau nak berubah? Jadi itu zakat. Jadi perintah zakat ini wajib. Mana dasarnya? Allah banyak di dalam Quran itu mengingatkan kita, aqimis shalah wa atuz zakat. Ya kan? Aqimis shalah wa atuz zakat. Allah mengingatkan tidak saja menjaga kita hubungan dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan dengan sesama. Aqimis shalah hablum minallah wa atuz zakat hablum minannas. Akhirnya sholat, dirikan sholat kata Allah, dan setelah kamu sholat mulaikan zakat bagi yang mampu. Jadi bukan sholat sholat tapi ada tetangga sebelah rumah yang marah misalnya, ya Bu ya Pak ya, ada tetangga sebelah yang minta ngemis, kita tidak tahu, tutup mata. Atau tetangga sebelah
yang musuh lapar misalnya, itu tidak tahu. Padahal itu rukun. Ya. Mana kita nak dikatakan Islam yang sempurna? Kan Allah ingatkan, wadkhulu fi silmina kafah. Masuklah kamu kata Allah ke dalam Islam itu dengan sesempurna. Kalau zakat itu masih anggap remeh, sholat itu juga masih kadang ingat tak? Eling. Ya, kadang ingat. Oh sholat ini. Nah ini bahaya lagi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa dikatakan masuk ke dalam Islam yang sempurna kalau kita tidak pernah melaksanakan rukun Islam itu dengan sempurna. Nah kemudian ada lagi di dalam surat At-Taubah Allah mengingatkan itu kaitannya dengan perintah zakat ini. Khudz min amwalihim, kata Allah, shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha ila akhiril ayat. Ambillah, kata Allah, dari sebagian harta mereka, karena dengan diambilnya harta itu dapat mensucikan dan membersihkan diri mereka. Jadi zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri kita. Dari apa? Dari sifat tamaknya, dari sifat rakusnya, dari cinta dunianya, ya Bu ya. Dari sifat pelitnya, ada kan? Yang lebih parah lagi sifat ukur nikmatnya. Kalau pacak dapatnya kalau keluar itu dikit. Jadi ada yang minta misalnya, Bu sumbangan Bu, Pak sumbangan. Mana duit yang 1.000 rupiah yang koyak deh. Duit yang koyak kalau dijual. Mak mana ibadah itu nak diterima? Mak mana sedekah itu nak diterima? Kita belajar dari sejarahnya Habil dan Qabil kan? Bagaimana Allah menerima sedekah yang paling baik? Sedekah siapa? Sedekah hati. Tak kita tahu bahwa sedekah Qabil itu dia cari buah yang busuk-busuk, buah pisang lah busuk. Kemudian apa namanya? Kurma lah busuk. Apel lah busuk-busuk, dia sedekah tidak diterima oleh Allah. Sementara Habil tadi dia cari yang baik-baik. Jadi sedekah yang paling baik itu yang paling diterima oleh Allah. Sama juga dengan apa namanya zakat. Ya, jadi kalau zakat, kalau apa namanya kita pengen dimasukkan oleh Allah menjadi orang yang Islamnya sempurna, maka laksanakan zakat. Karena zakat ini dapat mensucikan diri kita, dapat membersihkan diri kita dari cinta dunia, dari ukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zakat ini ada beberapa bagian. Ada zakat fitrah yang sebentar lagi akhir bulan habis puasa ini kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk mensucikan diri kita, karena kalau puasa kita selama ini, misalnya selama sebulan ini ya kita puasa tapi mengumpul kita masih lanjut ya. Kemudian ya macam-macam lah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita membayar zakat fitrah dengan niat karena Allah terima misalnya di amal ibadah kita selama bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal, zakat harta. Zakat mal ini harus terpenuhi haul dan nisabnya. Haulnya cak mana? Haul itu hitungan 12 bulan, setahun. Nisabnya ukuran. Ya. Apa saja yang masuk? Ulama fikih bersepakat bahwa ada 6 yang masuk ke dalam zakat mal ini. Di antaranya kalau kita punya emas, punya perak, tabungan emas kita banyak. Kalau sudah terpenuhi haulnya, sudah sampai nisabnya, itu zakat. Ya, ngaku kalau tidak kita zakat? Karena ada yang tidak berkahnya, begitu. Tahu-tahu toko emas kita dibewok misalnya, dirampok, wah, jangan itu pengaruh kalau kita tidak mau berzakat. Bisa saja. Kemudian yang kedua, kalau kita punya hewan ternak, punya 120 ekor onta misalnya, 120 ekor kambing, maka 1 ekor kambing wajib kita zakat. Itu zakat. Atau kemudian kalau kita punya kebun, kita tanam tanaman, ya kita tanam itu punya anak, misalnya kebun karet, kebun sawit, sudah terpenuhi selama 1 tahun, ya Bu ya, Bapak ya, keluarkan zakat. Apalagi kalau kita pedagang, sama.
kita keluarkan zakatnya agar dagangan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, itu lancar. Ya, kalau sudah mendapatkan keberkahan insyaallah kita pegawai tidak susah, ya kan? Tapi rezekinya ngalir terus. Ya kan ada uang. Dia pegawainya biasa-biasa wae tapi badannya sehat. Berkah, bisa saja keberkahan dari Allah. Kadang dia pegawai itu luar biasa, duitnya banyak tapi sakit-sakit. Ini juga masuk kategori keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita seorang penambang, nah juga masuk besok hartonya hasil tambang tadi itu zakatkan, namanya zakat mal. Nah selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah itu cukup ngatur kan dalam undang-undang tentang zakat. Pemerintah juga ngatur zakat sekarang. Betapa pentingnya, betapa bagusnya zakat ini. Karena hasil penelitian, banyak yang meneliti kalau umat Islam ini seluruhnya tergerak untuk menunaikan zakat, tidak ada gitu yang miskin. Jadi 70% misalnya umat Islam di Indonesia ini tergerak hatinya untuk menunaikan, membayar zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya, maka tidak ada gitu miskin. Tapi hasil penelitian dari 70% itu cuma tergeraknya 1%. Maka susah kita nak bagi, susah kita nak berkembang umat Islam. Nah, itu pentingnya berzakat. Nah, di dasar itulah yang dijadikan pemerintah mengeluarkan undang-undang. Sekarang namanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Dia memasukkan zakat profesi. Zakat profesi. Jadi ada 3, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan sekarang ada namanya zakat profesi. Zakat profesi sudah mulai digalakkan di Palembang ini, yang sudah sukses di Sumatera Selatan ya. Di Sumatera Selatan ini yang sudah bagus penggunaan atau pemberdayaan zakatnya Prabu Muli. Nah, jadi dia memberdayakan ada zakat konsumtif, ada zakat produktif. Ya, zakat produktif itu bisa sifat pinjam misalnya. Ada konsumtif itu biasanya bantuan untuk orang-orang yang memang dia tidak punya pekerjaan, atau misalnya dia tidak punya kemampuan, atau dia memang masuk kategori fakir dan miskin. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya bahwa zakat sekarang kalau kita memang pengen yang berzakat, minta agar uang yang kita sumbangkan ini bisa terbagi seluruh, misalnya tidak saja dibagikan untuk satu orang. Kita punya lembaga zakat namanya Badan Amil Zakat Nasional, dan di bawahnya ada namanya Unit Pengelola Zakat. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita serahkan ke mereka, kalau selama ini kita cuma memberikan zakat cuma satu orang, kalau kita serahkan kepada amil zakat yang dikelola oleh Basnas itu, insya Allah bisa saja 10 atau 15 orang dari duit yang kita sedekahkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita mumpung masih pertengahan di bulan Ramadan ini, kita kuatkan diri kita untuk banyak-banyak bersedekah, berinfak, dan tentu masih 10 ini belum habis 10 malam kedua di bulan Ramadan. Ya, masih malam-malam yang penuh dengan maghfirah. Banyak-banyak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti selesai di bulan Ramadan kita memang benar-benar masuk ke dalam kategori yang mendapatkan ijazah dari Allah Ta'ala takut orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.